Saudara-saudara, hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan. Ada satu perenungan saya dalam minggu-minggu ini sebenarnya. Saudara-saudara, ada satu kata yang semua kita tahu arti kata ini, yaitu salah. Satu kata yang disebut dengan kata salah, ya salah. Nah, kata salah ini ternyata dari kata salah, maka ada namanya kesalahan. Dan menjadi masalah. Jadi saudara, kata masalah itu karena ada kesalahan. Kesalahan karena ada salah. Jadi ada masalah berarti ada yang salah. Hanya pertanyaannya begini saudara, siapa yang harus disalahkan? Kalau saudara punya masalah, siapa yang harus disalahkan? Ya. Rata-rata saudara, saya coba melihat kadang-kadang orang Kristen itu, walaupun dia sudah rajin beribadah, mengaku mengenal Tuhan, tapi kadang-kadang dia mengatakan bahwa yang salah adalah Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan saya menghadapi ini? Kenapa Tuhan izinkan saya menghadapi yang begini? Kalau Tuhan ada, kenapa saya sakit? Kalau Tuhan ada, kenapa dia izinkan kejahatan terjadi di bumi? Bukankah dia Tuhan yang penuh dengan damai? Kenapa dia bisa melihat sesuatu yang tidak damai? Akhirnya orang nyerang Tuhan. Saya sudah pernah cerita pada saudara, barangkali satu ketika saya dihubungi seorang ibu yang mengatakan, tolong Pak Pendeta bantu doa adik saya sedang sakit dan cukup serius, kanker di paru-paru. Saya bilang, oke Bu, kalau pendeta dia kata bantu doa, cenderungnya kan kunjungi dan mendoakan, kan begitu kan? Tapi saya katakan, Bu, ibu alamat di mana? Pak, enggak usah ke rumah saya Pak. Loh, kenapa? Adik saya nggak mau didoakan. Jadi adik saya sakit tapi nggak mau doakan Pak. Loh, terus gimana ceritanya saya bilang? Iya Pak, dia teriak-teriak kata, kalau Tuhan ada kenapa saya sakit? Kalau Tuhan ada kenapa saya menderita? Berarti Tuhan tuh nggak ada. Kalaupun ada, dia berarti nggak adil. Jadi dia sepanjang hari dia teriak seperti menggugat Tuhan. Saya bilang nggak apa-apa Bu, saya datang aja. Tapi Pak, saya cuma mau bilang, Bapak jangan tersinggung ya. Kalau adik saya marah-marah sama Tuhan di depan pendeta. Saya bilang nggak apa-apa. Saya dan istri saya kunjungi anak muda ini di rumahnya. Dia nggak mau turun di lantai 2. Kakaknya katakan, itulah Pak, di atas dia, apalagi dia tahu saya datangin Bapak sebagai pendeta, dia ngomel-ngomel sama saya di atas. Akhirnya saya sabar, saya tunggu, dia mulai turun. Di tangga, masih di tangga lihat saya di bawah. Pak Pendeta ya, saya bilang, mau ngapain? Doain saya. Nggak perlu. Nggak perlu doain saya. Bagi saya Tuhan nggak ada. Wah, mulai teriak dia. Nah, saya bawa Alkitab. Saya taruh di meja. Bawa Alkitab lagi. Mohon sama saya. Dia marah lagi sama saya. Saya bilang, Dek, turunlah. Turun, kita ngobrol. Nggak perlu. Akhirnya lama-lama dia mungkin melangkah juga dia turun, tapi nggak mau duduk, saudara. Dia membelakangi saya. Saya bilang, saya doa ya. Silakan. Gitu. Saya bilang, saya kalau pendeta, sebelum doa baca Alkitab saya. Maksud saya setidaknya dengar firman Tuhan lah. Silakan. Saya baca Alkitab, saya doa. Ya udah, saya merasa tanggung jawab saya selesai. Saya pulang, 4 hari kemudian dengar kabar check out dia sudah. Artinya begini, kadang saudara kita salah. Kenapa Tuhan izinkan ini? Kenapa Tuhan izinkan? Nah kadang-kadang juga ada orang salahkan siapa? Orang lain. Saya ini sebagai korban. Kan dia penyebabnya ini. Jadi sering kita merasa masalah kita adalah gara-gara orang lain. Tapi saya ingin ambil satu contoh dalam Alkitab, saudara. Ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka melanggar perintah Tuhan. Disuruh tidak boleh makan buah, mereka makan. Dan ketika Tuhan bicara sama Adam, apa kata Adam? Perempuan itu yang memberikan kepadaku. Tapi apa kata Tuhan? Karena engkau mendengar istrimu dan kamu makannya, kamu bersalah. Artinya apa saudara? Cenderung kita mengatakan, saya kan cuma korban, tapi dia yang mengajak saya. Di dalam Tuhan, ketika kita ikut atau terpengaruh atau tergoda,
itu sama dengan kita bersalah. Makanya Adam juga dihukum Tuhan. Jadi saudara, tapi kadang-kadang katakan, tapi memang benar kok dia yang salah. Iya, benar dia yang salah. Hawa kan benar-benar salah, betul nggak? Tapi saudara katakan, tapi saya murni, saya nggak bersalah. Saya sebagai akibat dari kesalahan orang, jadi saya menderita. Bisa juga memang, bisa. Tapi ada juga orang nyalahkan keadaan, situasi. Bukan saya nggak bisa, Pak, tapi keadaannya memaksa saya harus begitu. Karena itu saudara, dalam Mazmur 1 kan jelas dikatakan pemazmur, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau saudara kondisi di sekitar saudara enggak kondusif, enggak menolong saudara untuk bertindak positif, ngapain ada di situ? Ngapain bergabung di situ? Jangan berjalan, jangan berdiri jalan orang berdosa, kan kata Tuhan kan? Jadi keadaan bisa buruk, iya. Tetapi sangat jarang orang mengatakan, saya yang salah. Saya yang salah. Tapi setidaknya saudara, saya coba pelajari saudara, setidaknya di kita-kita ini, yang kita anggap sumber masalah kita, kadang-kadang ada yang mengatakan Tuhan, orang lain, keadaan, tapi jarang mengatakan saya yang salah. Persoalannya begini saudara, kalau kita punya masalah, ternyata yang salah kita, tapi kita salahkan Tuhan, apakah masalah selesai? Enggak. Kalau kita salahkan orang lain, masalah selesai? Enggak. Karena salahnya siapa? Saya. Salahkan keadaan, masalah saya? Enggak. Jadi saudara-saudara, mari kita coba belajar. Sebenarnya siapa yang salah? Saya. Saya kemarin baru baca buku saudara, salah satu yang saya menarik bagi saya di buku itu dikatakan begini, kebahagiaan itu sebuah keputusan. Wah, saya baca lagi, keputusan, iya. Artinya begini, apapun di luar kita yang memutuskan saya mau menyikapinya positif atau negatif. Jadi bahagia itu keputusan saya. Apakah saya mau terganggu dengan kondisi di luar saya, dengan orang luar saya, ataukah tidak? Nah, inilah saudara yang coba kita belajar. Nah, dalam Alkitab, saya ambil satu ayat dulu saudara, dalam Kolose pasal 3:25. Barang siapa berbuat kesalahan. Jadi saudara, salah kesalahan jadi masalah. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Saya sudah ambil contoh tadi saudara, Adam coba buang kesalahan kepada Hawa. Tapi Tuhan tetap hukum Adam. Karena engkau mendengar dan memakannya, engkau ikut dihukum. Artinya apa saudara? Tuhan ingin mengatakan kepada kita hari ini, setiap kesalahan yang kita buat akan berakibat kepada kita. Sekecil apapun itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Menarik bagi saya, sebenarnya kitab Kolose pasal 3, mulai 18 dan sampai 25 ini saudara, ini bicara tentang kehidupan keseharian kita dalam keluarga. Nah, potensi masalah dalam keluarga itu dimulai dari apa? Lihat ayat 18, tolong istri-istri jangan marah dulu sama saya. Karena kadang-kadang istri-istri paling gak suka ayat ini. Tapi tolong saudara, potensi masalah soalnya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Bisa berkata amin para ibu? Tunduklah pada suamimu. Oke lah, biar saudara enggak merasa kok kami dipojokin, enggak, diimbangin aja langsung. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Oh, kalau ini aminnya kencang banget. Selalu dalam pertemuan rame begini, pria memilih berdiam diri. Tapi di rumah baru main. Saudara-saudara, mari kita lihat keseimbangan. Alkitab itu tidak pernah menuntut kita atau mengatakan pada kita, tuntutlah hakmu, enggak. Lakukanlah kewajibanmu. Kalau kita kembali kepada potensi masalah, ketika
istri tidak tunduk pada suami, tolong dicatat, suami akan merasa tersakiti loh. Tersakiti. Sama ketika suami tidak mengasihi istri, istri akan tersakiti. Artinya bermasalah. Walaupun sebenarnya kalau kita kembali pada ayat yang tadi, mau kita, istri kita tunduk pada kita, biar aja itu urusan dia. Mau suami mengasihi atau tidak, itu urusan dia. Tetapi kalau kita bicara yang tadi, saudara, ini menjadi potensi masalah dalam rumah tangga. Makanya Tuhan itu mengatur. Rasul Paulus dalam kitab Efesus juga menjelaskan ini. Bahkan Rasul Petrus juga mengatakan dalam 1 pasal yang ketiga, saudara. Begitu pentingnya kerukunan dalam rumah tangga, saudara. Dimulai dengan suami dan istri. Kalau masing-masing berpegang pada fungsinya aja, pada tugasnya, selesai. Tidak akan ada masalah dalam rumah tangga. Kalau istri tunduk kepada suami. Saya sudah pernah mengatakan waktu kita buat seminar keluarga ya. Saya katakan begini, seorang suami akan merasa bermakna, berharga, dirinya berharga ketika dia punya istri yang tunduk pada dia. Dan seorang istri akan merasa bermakna, berharga ketika dia punya suami yang mengasihi dia. Begitu ini tidak didapat, masalah loh. Masalah. Halo Bapak Ibu, gimana? Kok kayak jadi senyap ya? Gimana saudara? Potensi masalah. Potensi masalah. Memang saya suka bergurau begini. Ketika saya tanya, mana sih lebih sulit tunduk kepada suami atau suami mengasihi istri? Mana lebih sulit? Istri katakan, sulitlah tunduk. Tergantung suaminya. Saudara. Kadang-kadang tergantung suaminya. Nah, kalau suami kan tergantung istrinya lah, kan sama. Tapi saya bergurau saudara, tunduk kan hanya sebagai sebuah sikap. Tapi kalau mengasihi itu harus ada tindakan. Kasih. Harus mengasihi. Kasih apa? Kasih tas. Kasih apa lagi? Kasih uang. Kasih apa lagi ibu-ibu? Coba. Mumpung ini kesempatan loh, apa lagi? Tas, uang, apa lagi? Berlian. Kok malah suami yang bilang berlian? Ketahuan lagi dituntut nih. Ya memang saudara secara ininya ya. Makanya orang mengatakan kan tugas dari suami cari duit, tugas istri ngabisin duit. Tapi saudara, Tuhan itu ingin mengatakan kepada kita, yuk dalam rumah tangga itu masing-masing harus pada fungsinya aja lah. Nah, kemudian saudara, suami istri dan kemudian dikasih anak. Dikatakan kembali di sini potensi masalah juga anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di mata Tuhan. Anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Jujur, banyak orang tua mengatakan hari-hari ini kita sangat takut anak kita tersinggung. Kalau zaman dulu kita sangat takut orang tua kita tersinggung dengan kita. Saya dulu waktu masih SD, saudara, biasa kalau dapat nilai 50 satu kali rotan di tangan, 42 rotan. 33 rotan. Dan itu mukulnya serius sampai luka kadang-kadang. Betul nggak? Kalau nggak di tangan, di kaki ini. Halo? Ada yang pernah dicambuk gurunya seperti itu? Kita pulang ke rumah, kita sembunyiin itu. Kenapa? Kalau orang tua tahu, dicambuk lagi di rumah kita. Kalau sekarang, orang tua bereaksi. Artinya begini, guru-guru mengatakan kami agak bingung sekarang gimana cara didik anak. Karena sekaranglah masanya anak itu terlalu dimanjakan, maaf Bapak Ibu.
terlalu dimanjakan. Saya pernah beri, waktu seminar di sini, saya nggak tahu berapa banyak kita hadir, saudara. Saya katakan, saya baca satu buku, itu sampaikan dalam seminar itu, hati-hati loh Anda membesarkan monster di rumah Anda. Saya udah pernah cerita ini ya. Hati-hati loh. Karena dikatakan begini, seorang anak ketika lahir, dia lahir dengan ego yang sangat tinggi. Buktinya masih bayi dia. Kalau dia punya keinginan menangis dan tidak akan berhenti menangis sebelum keinginan terpenuhi. Betul? Beranjak 1-2 tahun sama kelakuannya. Ada maunya nangis. 4-5 tahun bawa ke mall, minta main, nangis guling-guling. Artinya apa? Dia hanya punya satu prinsip. Saya butuh, kamu penuhi kebutuhan saya. Dia nggak mau tahu orang tuanya punya duit atau enggak. Dan kalau orang tua nggak mampu kendalikan anak sejak kecil, maka dia akan bertumbuh menjadi anak yang mengintimidasi orang tuanya. Kalau nggak dikasih duit, nggak mau sekolah. Kalau nggak diberikan baju, nggak mau ini, nggak mau itu. Berapa banyak orang tua terintimidasi oleh anak sampai anaknya dewasa, saudara. Makanya dikatakan di buku itu hati-hati monster. Makanya sejak kecil ajar dia untuk taat. Makanya saya sangat bangga dengan orang tua yang berani mendisiplin anak dan berkata tidak pada anak. Anak-anak tolong dengar ini. Orang tua beranilah berkata tidak pada anak kalau memang tidak. Kenapa? Supaya anak-anak mulai belajar taat pada orang tua. Ini harus diajarkan orang tua. Jujur-jujur aja saudara, kadang-kadang kami guru-guru sekolah minggu itu agak kasihan saya. Anak cuma dititip ke gereja setengah jam atau 1 jam paling lama dalam 1 minggu. Tapi tiba-tiba anaknya bandel, orang tua katakan, kau ajar apa sama anakku di sekolah minggu? Cuma 1 jam loh dititip sama kita. Kau ajar apa anakku? Kok jadi bandel di rumah? Bah, macam mana pula itu? Berapa jam dia di rumah sama orang tua? Kalau serius mau dididik, taruh di gereja aja sepanjang hari, Bapak Ibu. Bila perlu sepanjang minggu, kita siap saudara, buat kamar-kamar di sini. Enggak, artinya begini saudara, bagaimanapun anak harus diajar taat. Saya tangkap satu ajaran orang tua saya, mama saya, dia bilang, jangan anakku berdosa gara-gara aku. Itu dikatakan mama saya, dia bilang, saya mau matinya saya, jangan sakit berkepanjangan, sampai anakku nanti bosan merawat aku. Kalau sampai bosan merawat, akhirnya kan anakku berkata, Tuhan kenapa enggak kau panggil mamaku ini, udah capek aku ngurusnya. Betul. Jadi mama saya berdoa jangan sampai. Akhirnya kedua orang tua saya meninggal di tangan saya. Itu indah sekali meninggalnya. Bapak saya pagi masih jogging. Pulang jogging tiba-tiba anfal muntah darah. Pagi jam 6, jam 3 dipanggil Tuhan. Saya bilang kok cepat sekali. Tapi saya ingat doa mereka. Jangan sampai anakku berdosa gara-gara aku. Waduh. Saya bilang berdosa sih enggak. Cuma kan kita enggak siap juga secepat itu. Jadi saudara kembali, tetapi sebaliknya hati-hati orang tua. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jadi saudara menjaga keseimbangan ini nggak gampang loh saudara. Anak-anak nggak boleh disakiti. Anak-anak boleh sakiti saudara. Saya selalu mengukur saudara, apakah anak sama kita itu tersakiti atau tidak. Ya. Saya suka tanya anak-anak saya, bangga nggak sama papa? Papanya pendeta soalnya. Bangga nggak sama papa? Bangga nggak sama papa? Ada anak saya di sini sekarang. Saya suka tanya mereka, bangga nggak sama papa? Karena apa? Saya tidak mau anak saya tersakiti gara-gara saya. Tolong ayah-ayah yang ada di sini, tanya anakmu, bangga nggak mereka punya orang tua? Mama-mama yang ada di sini, ibu-ibu, tanya anak-anak, bangga nggak punya ibu? Seperti ibu. Kenapa? Jangan sampai mereka tersakiti, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Saya kan dosen saudara mengelola sebuah sekolah teologi sejak 89.
Jadi saya menjadi dosen itu sejak 89, saudara. Berarti sudah 34 tahun lamanya. Satu ketika, saudara, ada seorang mahasiswa saya, namanya calon pendeta kan, kita agak disiplin dia. Udah berulang kali dapat peringatan, dapat ini hukuman-hukuman, tetapi anak ini selalu ngulah, terus ngulah. Terakhir, teman-teman katakan, Pak, ini kayaknya harus dikeluarkan anak ini. Tapi karena ini harus keluarkan, harus ketemu dengan pimpinan. Ditemukan dengan saya. Dia masuk ke ruangan saya, langsung dia bilang begini, saudara. Pak, saya tahu Bapak mau pecat saya kan? Pecat aja Pak sekarang. Pecat aja Pak. Ayo Pak, pecat aja. Tetapi dia bilang, siang ini Bapak pecat saya, mungkin besok pagi Bapak baca di koran. Ada seorang anak bodoh membunuh ayah kandungnya, itulah saya. Kaget saya. Kaget saya. Saya bilang, loh kan kamu kenapa? Dia mulai cerita sejak masa kecilnya, bagaimana dia tersakiti oleh bapaknya. Sehingga dia sebenarnya ada kemarahan dalam diri dia. Dia merasa saya jadi korban. Karena apa? Saya disakiti oleh ayah saya. Akhirnya saya peluk dia, saya doain dia. Enggak jadi saya pecat, saudara. Daripada saya baca di koran benar-benar ada anak bunuh bapaknya, kan saya terlibat saya. Kenapa? Setelah ketemu pendeta, maka anak bunuh ayahnya. Coba berat ceritanya, saudara. Iya kan? Berat loh itu. Gimana, saudara? Nggak mau terlibat kita kan? Tapi puji Tuhan lah. Sampai sekarang jadi pendeta dia. Jadi, saudara, lihat. Nah, potensi masalah yang lain apa? Dalam pekerjaan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dalam yang di dunia ini, dalam segala hal. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Bekerja juga, kalau kita punya atasan, ya taat. Di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, mungkin dari hal-hal yang tadi, masalah hubungan istri, suami, anak, orang tua, hamba dan tuan, kita mengatakan, aduh ini bukan hal yang mudah. Karena itu, saudara, ada dua nasihat Rasul Paulus di sini, supaya kita bisa melakukannya tidak dengan rasa berat. Nasihat yang pertama dia katakan begini, untuk menghindari masalah di antara semuanya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya begini, ibu-ibu sebagai istri. Ketika kita tunduk pada suami, katakan dalam hati, jangan ngomong. Kalau ngomong masalah. Aku tunduk karena Tuhan ya, bukan karena kau. Kalau memang suami saudara merasa tidak pantas untuk bla 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 bla. Karena ada ibu katakan, tergantung suaminya, bukan tergantung suami, karena Tuhan. Amin para ibu. Karena Tuhan. Kalau karena suami, aduh, berat. Enggak semua sih, ada yang berat. Halo? Tapi karena Tuhan. Dan kemudian saudara, suami juga katakan, aku mengasihimu karena Tuhan. Anak-anak juga, aku taat pada Bapa karena Tuhan. Orang tua juga karena Tuhan. Artinya apa? Apapun yang kita kerjakan karena Tuhan. Kenapa? Lihat yang kedua. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jangan sampai saudara kehilangan upah hanya karena orang yang harusnya saudara kasihi, saudara nggak kasihi. Saudara, saya suka merenungkan ketika Yesus mengatakan begini, apapun yang kamu buat lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Misalkan memberi sedekah, berdoa, berpuasa, dan sebagainya. Supaya apa? Yang kau lakukan untuk Tuhan, mungkin dari manusia engkau nggak dapat upah, tapi engkau dapat upah dari Tuhan, betul? Saya selalu katakan begini, kalau saya hanya minta upah dari manusia, saya rugi. Manusia kalau memberi upah, hitungannya sudah jelas. Kalau saya buat A, berarti seginilah upahmu, betul? Tapi kalau Tuhan enggak, saudara. Kita berbuat kebaikan, kita lakukan firman Tuhan, berulang kali Tuhan akan berkati. Amin, saudara? Karena itu, dari Tuhan dapat upah. Jadi kalau saudara merasa, dia tidak pantas, aku tunduk sama dia, tapi karena Tuhan.
supaya Tuhan tetap berikan engkau upah. Oh, tidak pantas aku mengasihi dia, tapi tetap kasih. Kenapa? Karena Tuhan. Karena dari Tuhan aku dapat upah. Seorang anak tidak pantas aku taat pada dia. Taat karena Tuhan. Karena Tuhan akan berikan engkau upah. Dan orang tua juga sama. Hamba juga sama, saudara. Ini cara kita hindari kesalahan. Kenapa? Kalau kita tidak melakukan ini, berpotensi bermasalah. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Kita terkena akibatnya juga. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita belajar. Kesalahan bisa jadi masalah. Tapi jangan sampai kita membuat kesalahan, menyikapi sesuatu yang salah. Akhirnya kita terlibat dalam kesalahan yang sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.